Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grand di channel Grandly. Bagaimana teman-teman kabarnya? Baik-baik aja semua toh? Nggak ada yang sakit? Pasti sehat-sehat semuanya, karena Dr. Grand sudah menjelaskan semua tentang kesehatan, baik untuk tubuh, baik pun juga untuk kulit kita. Nah, yang kali ini Dr. Grand mau jelaskan adalah, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Dok, ini kan klinik-klinik kecantikan banyak yang tutup, mau perawatan juga susah. Nah, terus gimana nih supaya tetap cantik, tetap cakep, tetapi dengan kondisi yang saat ini, yang hanya di rumah saja? Oke, kali ini Dr. Grand mau menjelaskan satu persatu ya, beberapa tips, trik supaya kamu bisa tampil maksimal di saat-saat di rumah saja. Nah, yang pertama adalah, menurut himbauan pemerintah adalah kita harus sering mencuci tangan. Ya, karena ketika kita mencuci tangan, virus pun akan hilang. Nah, bukan hanya cuci tangan saja. Buat teman-teman, kita juga diperlukan mencuci muka. Mencuci muka ini kita lihat dulu ya dengan kasusnya. Misalnya kamu kulitnya berminyak, maka disarankan untuk sering mencuci muka dengan sabun. Ya, jadi karena sabun ini ada proses saponifikasi, dia bisa mengangkat lemak. So, untuk kulit berminyak, mencuci muka dengan sabun sangat bagus. Untuk yang kulit kering, ya mencuci mukanya jangan sering-sering kalau dengan sabun ya. Cukup ketika kamu dari luar rumah, masuk ke rumah, kamu cuci muka dengan sabun. Ya. Selain untuk membersihkan virus yang menempel di sekitar muka kita, ini juga lebih baik juga ya, dia bisa membersihkan kulit muka. Itu yang pertama. Tips yang kedua, ketika kamu memiliki kulit berminyak, maka gunakanlah krim atau skincare yang mengandung water base. Ya, jadi kalau kulit berminyak harus menggunakan water base. Contoh-contohnya kamu bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Begitu juga untuk yang kulit kering, maka disarankan yang oil base. Video-videonya juga sudah pernah saya jelaskan ya, yang kemarin kamu bisa cek ya. Nah, mengapa harus menggunakan, kalau yang minyak harus pakai water, yang kering harus pakai oil? Karena untuk membuat kulit kita dalam kondisi moist atau lembab. Ya, jadi kulit normal kita kondisinya adalah lembab. Kemudian yang ketiga, di rumah saja nih ya, saya sarankan untuk sering meminum kopi. Kopinya terserah, mau kopi sasetan, mau kopi yang bubuk atau bikin sendiri, terserah. Yang penting kopinya dibikin terus diminum, jangan cuma diliatin toh ya. Nah, kopi ini terbukti dia juga sebagai antivirus, antioksidan, juga untuk pasien-pasien hipertensi sangat bagus ya. Hipertensi, gagal jantung, ataupun liver ya, hepatitis, dan diabetes pun juga sangat bagus dengan mengkonsumsi kopi. Dan minimalnya itu, kopi baru bisa dikatakan bermanfaat jika kita mengkonsumsi 3-5 gelas sehari. Kurang dari 3 ya tidak terlalu berpengaruh, lebih dari 5 pun juga berbahaya. Nah, selain untuk membuat kulit kita lebih bagus, juga ada kandungan antioksidannya yang baik, antivirusnya juga baik. Kopi ini juga memiliki efek anti stres alami. Jadi kalau kamu di rumah, kamu pasti boring, kamu lagi sumpek ya, nggak mau kemana-mana ya, mau keluar nanti ditangkap polisi ya, Satpol PP nanti didenda. So, dengan minum kopi paling enggak kamu bisa lebih rileks dalam menjalani di rumah saja. Ya, jadi nggak perlu sampai kamu jalan-jalan di rumah minum kopi, paling enggak supaya kamu tuh lebih rileks. Tuh, kopi ya. Yang keempat adalah konsumsi vitamin C. Oke, vitamin C saat ini juga sangat susah ya. Kamu cari dimanapun pasti kok bilangnya habis. Nggak usah di apotek, di Indomaret, Alfamart, atau Circle K, atau 7-Eleven pasti nggak ada. Pasti sudah diborong semua sumber vitamin C-nya ya. Nah,
Bisa kamu cari sumber vitamin C lain yang alami, misalnya dari buah-buahan, lemon, terus mangga, kates, ataupun rambutan, ataupun lain-lainnya, banyak. Nah, tetapi, ada tetapinya nih, harga buah kan juga nggak semua orang bisa mampu membeli, karena memang harga buah ya mahal ya, daripada beli buah mendingan beli beras. Nah, kamu bisa menggunakan kobis. Kobisnya itu dibikin asinan, ya, dibikin sauerkraut. Aku sudah pernah bikin videonya, kamu bisa lihat cara bikinnya ya. Jadi sauerkraut ini itu bahkan jumlah vitamin C-nya lebih bagus daripada lemon. Jadi sauerkraut ini sumber vitamin C yang murah, yang bisa kita bikin dengan bermodalkan kubis atau kol dengan garam. Jadi kamu nggak perlu mahal-mahal. Dan juga untuk penanganan penyakit ini pun juga ya, di ID pun juga udah bilang menggunakan injeksi vitamin C. Oke, vitamin C masih bisa digunakan sebagai obat antivirus. Tetapi sumbernya saat ini sangat susah, maka kamu bisa bikin sendiri. Yang kemudian adalah kelima, konsumsi zinc. Konsumsi zinc ini macam-macam ya, ada zinc generik, ada monohidrat, dipersibil dan lain. Sakarep zinc itu bebas, sama aja ya. Dan cara minumnya, zinc itu ditaruh di air, dilarutkan. Karena kalau kamu langsung minum, efek samping mual dan pusing bisa terjadi. Tetapi ketika kamu larutkan ya, kamu udek-udek, nggak perlu langsung dihabiskan, nggak apa, pelan-pelan diminumnya. Ya, alih-alih sebagai antivirus dan antioksidan ya untuk melawan penyakit, zinc ini juga sangat baik untuk kulit kita. Jadi lebih glowing, lebih kinclong, lebih wow. Tuh. Kemudian, selain itu, ketika kamu lagi di luar, maka wajib menggunakan masker. Masker ini kamu tidak perlu beli yang masker surgical ataupun N95. Cukup dengan masker kain katun. Saya sudah pernah bikin videonya juga. Jadi, nggak perlu yang mahal-mahal. Kamu cari kaosmu yang sudah jadi dipakai ya, kaos kain katun. Nah, kamu bikin 3 lapisan. Jadi dengan masker 3 lapis ini sangat bermanfaat. Pertama, untuk menghalau virus dan juga penyakit bakteri yang lainnya. Dan juga ketika kamu di luar, udara kita ini kan ya kalau untuk di pedesaan oke lah, tapi kalau di daerah perkotaan banyak toh debu-debu yang bertebaran. Nah, debu-debu yang bertebaran ini kalau nempel di muka kita, pluk, nah, maka bisa terjadi proses inflamasi atau peradangan yang akhirnya akan menambah jerawat. Ya, jadi ternyata masker ini sama pemerintah disuruh pakai, selain untuk kesehatan juga baik juga loh buat kulit muka kita. Dan juga masker kain ini bisa kamu cuci, ya, bisa kamu cuci pakai air sabun, itu sudah bisa menghilangkan virusnya. Dan juga pemakaiannya jangan lebih dari 4 jam. Jadi setelah 4 jam misalnya harus diganti. Ya, jadi kamu bisa bawa masker kain itu kalau kamu lagi bekerja bawa 3 atau 4 masker kain. Jadi begitu sudah 3 jam 4 jam kamu ganti lagi. Lakukan itu terus-menerus. Nah, dari semua tips tersebut ini ya kamu bisa jalankan di rumah. Jadi nggak usah repot-repot. Kamu nggak perlu beli mahal-mahal. Cukup dengan laksanakan tips ini, maka tubuh kamu, muka kamu pasti bakalan lebih kinclong. Nggak perlu mahal-mahal, biarinlah yang lainnya diborong sama orang-orang. Kamu cukup melakukan tips yang Dr. Gren bilang. Pasti akan lebih sehat. Nah, di rumah, ya kalau kamu mau makan, perbanyak makan buah sama sayur. Hitung-hitung kita menghemat ya.
dengan buah dan sayur kan otomatis lebih murah daripada daging-dagingan, daripada ayam, daripada lain. Nah, buah dan sayur ini pun juga sebagai antioksidan yang sangat bagus buat kulit kita dan juga buat tubuh kita. Nah, kita nggak tahu sampai kapan nih physical distancing saat ini ya, entah 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan lagi, jaga-jaganya menghemat ya. Benar-benar kita hemat dulu karena kita nggak tahu ini sampai kapan. Yang penting ketika kamu kerjakan ini ya, insya Allah pasti kamu akan terhindar dari penyakit, tubuh kamu sehat dan muka kamu lebih celing.